Working stage in group counseling atau tahap kerja dalam pelaksanaan konseling kelompok. Pada pokok materi ini, kita akan membahas mengenai apa itu working stage dalam pelaksanaan konseling kelompok. Kemudian kita juga akan membahas mengenai apa saja yang perlu dilakukan pada working stage. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai beberapa keterampilan yang perlu dimiliki konselor pada working stage serta kesalahan umum yang dilakukan. Teman-teman, working stage adalah tahap inti dari proses konseling kelompok. Nah, pada tahap ini, para anggota kelompok atau konseli harus bekerja menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Selain itu, konseli juga perlu belajar dari pengalaman yang ia peroleh dalam konseling dan memperoleh manfaat yang maksimal dari konseling yang dilaksanakan. Lalu apa saja sih yang dilakukan pada tahap working? Nah, pada tahap working atau tahap kerja, para anggota kelompok atau konseli fokus pada tujuan. Para konseli akan mempelajari materi baru, membahas cara menyeluruh berbagai topik, menyelesaikan tugas atau terlibat dalam berbagai pribadi dan pekerjaan terapeutik, dan perlu diketahui juga bahwa tahap kerja atau tahap working adalah sebagai tahap inti dari proses kelompok, di mana para anggota atau konseli mendapatkan manfaat dari sebuah kelompok. Teman-teman, selama tahap working, banyak dinamika berbeda dapat terjadi. Kenapa? Karena para anggota atau konseli berinteraksi dalam beberapa cara yang berbeda. Maka dari itu, konselor harus memberi perhatian khusus pada pola interaksi dan sikap konseli terhadap satu sama lain, termasuk sikapnya kepada konselor. Inilah saat memutuskan seberapa banyak mereka ingin terlibat atau berbagi dalam kelompok. Jika terdapat masalah multikultural dalam kelompok, maka konselor perlu memperhatikan dinamika kelompok. Kenapa kok harus diperhatikan dinamika kelompoknya? Ya, karena anggotanya atau karena konselinya dapat bertindak dan bereaksi dengan cara yang sangat berbeda yang mungkin dapat disalahpahami oleh orang lain dalam kelompok tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa keterampilan yang harus dikuasai pemimpin kelompok atau konselor dalam menyelenggarakan konseling kelompok pada working stage. Apa saja keterampilannya? Next slide ya. Keterampilan yang pertama, menggunakan laporan kemajuan. Nah, dalam kegiatan kelompok, biasanya para konseli sering berbagi atau sharing mengenai aspek kehidupan mereka yang perlu ditindaklanjuti pada sesi berikutnya. Nah, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat laporan kemajuan dari setiap para konseli. Kegiatan ini tidak hanya untuk membantu para konseli membagikan kemajuan mereka atau perubahan mereka, tetapi juga dapat membantu kohesi dalam kelompok. Keterampilan yang kedua, memperkenalkan topik diskusi. Mengenai keterampilan ini, untuk menjaga agar minat konseli tetap tinggi dalam konseling kelompok, maka konselor harus terus mendengarkan pandangan atau tema baru saat konseli mendiskusikan berbagai topik. Keterampilan yang ketiga, memberikan stimulasi untuk mengembangkan pikiran anggota. Nah, dalam keterampilan ini, konselor harus mampu dan siap untuk mendorong berjalannya diskusi. Kenapa? Karena para konseli mungkin tidak selalu siap untuk membagikan gagasan masing-masing dari mereka. Nah, untuk mendorong berjalannya diskusi dalam kelompok, maka konselor dapat menggunakan latihan, beberapa pertanyaan, dan berbagai aktivitas lainnya yang mungkin dapat memfasilitasi berjalannya diskusi. Keterampilan yang keempat, memvariasikan format kelompok.
Dalam keterampilan ini, konselor harus selalu mempertimbangkan format kelompok apa yang tepat digunakan atau yang akan digunakan dalam kelompok, dan apakah format kelompoknya perlu diubah atau tidak. Nah, diubah atau tidaknya format kelompok tergantung dari situasi atau kondisi dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, konselor dapat mengubah format kelompok apabila konseli mengalami kebosanan atau kejenuhan terhadap apa yang dilakukan dalam kelompok. Keterampilan yang kelima, mengubah gaya kepemimpinan, dalam kurung jika diperlukan. Nah, maksud dari keterampilan mengubah gaya kepemimpinan ini adalah dalam situasi atau kondisi tertentu, konselor perlu mengubah gaya kepemimpinannya jika dalam proses konseling, konselor merasa kurang dapat memimpin dan mendorong para konseli untuk mengambil lebih banyak peran dan tanggung jawabnya. Oke, keterampilan yang selanjutnya, keterampilan yang keenam mengenai mengubah struktur kelompok jika diperlukan. Nah, teman-teman, jika di pembahasan sebelumnya terdapat keterampilan konselor untuk mengubah format kelompok, maka terdapat juga keterampilan untuk mengubah struktur kelompok. Maksud dari mengubah struktur kelompok adalah berupa penambahan anggota kelompok atau penambahan konseli, atau juga dapat berupa penambahan jumlah pertemuan konseling. Nah, keterampilan ini sifatnya opsional ya. Jadi, keterampilan ini digunakan jika benar-benar memang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi tertentu dalam kelompok. Keterampilan yang ketujuh, menggunakan nada atau intonasi untuk membuat konseli berpikir lebih kompleks tentang suatu masalah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai keterampilan dasar konselor, suara konselor seringkali dapat memberikan energi dan dapat mengubah nada dalam kelompok. Para konselor hendaknya selalu menyadari keefektifan suaranya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan konseling. Apakah konselor menggunakan nada atau suara yang rendah, lembut, pelan, atau tinggi? Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi kelompok ya. Keterampilan yang kedelapan, menggunakan bahan dan penugasan. Nah, untuk penugasan ini contohnya bisa berbentuk tugas membaca buku atau novel atau lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas atau relevan dengan masalah konseli. Selain itu, tugas juga dapat diberikan berupa tugas untuk menulis sesuatu, menonton film, dan tugas lainnya. Keterampilan yang kesembilan, bertemu dengan anggota secara individual. Jadi, bertemu dengan konseli secara individual. Nah, hal ini dapat dilakukan di luar waktu atau jadwal konseling kelompok. Dalam kelompok jenis tertentu, selama tahap working, konselor mungkin ingin bertemu dengan beberapa atau semua konseli secara individu untuk membahas perasaan konseli terhadap kelompok. Nah, pertemuan semacam itu dapat memberikan kesempatan kepada konseli untuk berbagi pendapat dan reaksinya terhadap kelompok dengan konselor. Selain itu juga, pertemuan ini dapat memberikan kesempatan kepada konselor untuk berdiskusi tentang berbagai masalah dengan konseli tanpa adanya kendala waktu dan dinamika yang ada selama sesi kelompok. Keterampilan yang ke-10, memberitahu konseli sebelum berakhirnya kegiatan. Nah, ketika waktu berakhirnya konseling sudah ditetapkan sebelumnya, maka ada baiknya bagi konselor untuk mengingatkan para konseli bahwa konseling kelompok akan berakhir dalam beberapa minggu atau beberapa pertemuan lagi. Nah, teman-teman, itulah beberapa keterampilan konselor yang perlu dimiliki pada working stage.
Slide selanjutnya mengenai garis besar topik pada working stage. Teman-teman, salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan konselor selama tahap working stage adalah memikirkan berbagai masalah yang relevan sehingga siap untuk difokuskan pada pemecahan masalah. Nah, pada bagian ini saya sudah memaparkan contoh-contoh topik yang dapat disampaikan atau dibahas pada working stage. Nah, contohnya topik mengenai kebutuhan akan persetujuan, topik mengenai harga diri, topik mengenai agama, topik mengenai seks, topik mengenai pendidikan, dan topik-topik lainnya yang akan dibahas atau yang dapat dibahas dalam working stage. Pembahasan selanjutnya mengenai kesalahan umum yang dilakukan konselor dalam working stage. Teman-teman, terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan para konselor selama tahap working. Nah, apa saja sih kesalahannya? Yang pertama, membiarkan fase pemanasan berlangsung terlalu lama. Yang kedua, terlalu sering berpindah pada topik lain. Nah, jadi maksudnya di sini adalah konselor itu terlalu sering berpindah pada topik-topik lain di luar topik yang sedang dibahas gitu, sehingga topik yang dibahas itu jadi melebar kemana-mana gitu, jadi tidak fokus pada satu topik pembahasan. Nah, sebaiknya hal ini dihindari. Kemudian yang ketiga, berfokus terlalu lama hanya pada satu atau dua anggota saja, atau hanya satu atau dua konseli saja gitu, jadi sehingga konseli lain tuh diabaikan gitu, jadi tidak difokuskan kepada semuanya, jadi hanya beberapa saja. Nah, hal ini juga sebaiknya dihindari. Kemudian yang keempat, merencanakan hanya satu atau dua latihan atau aktivitas. Nah, sebaiknya konselor perlu merencanakan beberapa tugas atau latihan atau aktivitas yang memang cukup gitu untuk konseli. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dalam konseling kelompok ya. Kemudian yang kelima, gagal memberikan waktu yang cukup untuk memproses waktu aktivitas. Jadi dalam hal ini konselor tuh tidak memberikan waktu yang cukup gitu, waktu yang sesuai dengan aktivitas yang diberikan gitu. Apakah waktu yang diberikan terlalu sedikit atau terlalu banyak? Nah, tentunya hal tersebut juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keenam, memilih pembicara yang tidak menarik. Jadi, apa yang dibahas dalam kelompok itu, siapa yang membahas itu dalam kelompok, itu tentunya harus yang menarik ya, harus yang menarik minat konseli agar si konseli tersebut bertahan gitu dalam konseling kelompok yang dilaksanakan. Oke, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum dipahami, silakan teman-teman tanyakan di grup diskusi konseling kelompok via WhatsApp, atau bisa juga menghubungi saya langsung via WhatsApp, email, ataupun Instagram. Oke teman-teman, selamat belajar, selamat berproses, semangat dan sukses selalu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.